Lu orang miskin, babu, mana bisa masukin gue ke penjara, gue kan kebal hukum. Kan karena saya nolak mulu ya, dia ngelempar saya pakai patung, kursi, mesin edisi BCA. Terakhir dia ngelempar saya pakai wayang terus kena kepala berdarah. Jadi normal kan, maksudnya orang kayak kita biasa gitu kan? Normal, orang dia juga sering kayak meeting sama orang gitu. Ada niat yang cukup serius, segala macam barang, benda keras, pengen kayak mau ngambil orang dan kejadian berulang, Bang. Katanya kan kebal hukum. Kalau kebal hukum, masa lu harus kabur? Suara netizen apa kata netizen membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Karyawati dianiaya anak bos toko roti. Karyawati ini menceritakan semuanya dari awal kejadian, kenapa sampai dianiaya oleh anak pemilik toko roti tempat dia bekerja. Awalnya anak bos ini pesan makanan di GoFood, lalu duduk di sofa. Setelah pesanan datang, Karyawati ini disuruh antar ke kamarnya. Namun Karyawati ini menolak. Ternyata peristiwa ini sebelumnya sudah ada pemicunya. Apa saja yang membuat sampai terjadi penganiayaan ini dan bagaimana cerita lengkapnya, dan apa pula yang dikatakan oleh netizen. Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Jadi tuh awalnya dia dari luar toko, saya kan disitu pastinya di dalam ya kerja. Dari luar toko dia masuk ke dalam, duduk tuh di sofa. Duduk di sofa, dia mesen GoFood. Pas abang Gojeknya masuk ke dalam, dia minta makanannya, dia si pelaku minta makanannya dianterin sama saya ke kamar pribadinya. Terus saya di situ nolak. Soalnya dari sebelum kejadian ini kan ada tuh video yang viral itu. Yang bukan viral. Iya. Itu kan dia sempat ngomong kayak lu orang miskin, babu. Terus dia juga ngomong lagi kayak lu orang miskin kayak lu mana bisa masukin gua ke penjara, gua kan kebal hukum. Orang miskin kayak lo mana bisa masukin gua penjara, gua kebal hukum. Dari situ saya mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Ini yang pasti jadi yang video yang viral nih. Ya, oke. Terus abis itu karena saya mau resign, dia juga nahan saya. Ya udah, karena itu saya bikin perjanjian kalau saya tuh nggak mau nganterin makanan lagi. Oh, jadi emang udah pada perjanjian di awal nih. Itu juga perjanjian sepakat sama teman-teman semua ya. Emang yang marah-marah yang nggak viral video yang tadi yang nggak beredar itu gara-gara nganterin makanan juga? Bukan, kalau itu ini fotoin roti. Kalau roti kan kalau udah expired nggak dijual lagi. Betul. Nah, dari awal saya masuk kerja itu nggak ada tuh yang disuruh fotoin roti, dimasukin ke grup tuh nggak ada. Nah, itu baru-baru aja tuh dia minta fotoin rotinya, masukin ke grup, difotoin buat bukti gitu ternyata. Iya. Terus karena di situ nggak ada yang pernah ngelakuin itu, jadi kita nggak foto. Padahal emang nggak ada perintahnya. Nah, terus tiba-tiba dia datang pas udah saya nolak, bukan nolak, pas dia juga di situ posisinya duduk di sofa. Terus di situ dia kayak minta mana kirim videonya gitu-gitu, fotonya, foto ya. Terus akhirnya karena dia minta mulu kan, akhirnya saya foto di situ. Tapi kita harus ini dulu, nyantumin nama-nama rotinya tuh yang udah ditarik apa aja. Nah, saya lagi ngetik, dia ngomong-ngomong mulu kayak mana. Terus teman saya ngomong, iya kok sabar, ini lagi dikirim. Terus habis itu mungkin dia nggak sabar kali ya. Terus akhirnya dia ngelempar saya pakai solasi, tempat solasi. Itu yang pertama tadi yang bukan yang viral nih ya. Itu awalnya tuh. Oke. Nah, dari situ bikin perjanjian dan segala macam. Terus juga si adiknya pelaku juga setuju sama perjanjian itu. Ya udah, akhirnya pas dia nyuruh saya nganterin makanan, saya nolak. Oh, yang kejadian itu nolaknya gimana? Kamu bilang langsung? Saya bilang langsung kayak enggak, itu kan mau tugas saya juga di. Pokoknya saya nggak mau. Tuh saya sempet nyuruh teman saya. Terus teman saya mau, tapi dia tuh maunya sama saya doang. Oh, si anak ini? Iya. Bukan anak ya, umur berapa ya? Udah gede lah, udah dewasa. Si orang ini, si ini gitu ya. si pelaku ini gitu ya. Pokoknya kamu. Oh, ada apa emang kamu ya? Sampai pengen kamu yang antar gitu ya.
nggak Patut ke kamar diduga. pribadi juga kan. Ya kamu nggak mau. Akhirnya Nggak temen mau. kamu yang nganterin tuh. Nggak boleh. Oh tetap harus kamu. Harus saya. Kayak lagu dangdut itu cuma kamu ya, yang harus nganter makanan. Ya. Terus abis itu ngamuk dia Ngamuk tuh dia Dia di turun? situ. Enggak, emang dia di posisinya di sofa. di sofa. Terus habis itu Tuh dia suruh nganterin makanan tuh dari mana sih? dari depan toko ke kamar atas kan, jadi toko itu nyatu sama rumah. Oke, tapi dia posisi itu saat itu di Toko toko. depan. Terus kenapa makanan bisa jatuh ke atas? Udah dia pokoknya nyuruh saya dah. Oke, terus habis Ya, itu tahu tuh. Di situ dia baru tuh ngelempar saya, kan karena saya nolak mulu ya, dia ngelempar saya pakai patung. patung. Terus habis itu ngelempar saya pakai kursi, terus mesin edisi BCA. Terus habis itu kalau lihat tuh di video, saya kan ditarik tuh sama bapaknya suruh pulang lapor polisi. Tapi di situ HP sama tas saya tuh masih ketinggalan di dalam. Akhirnya saya balik lagi Balik masuk. lagi? Malah saya dilemparin lagi di situ pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat oven gitu. Terus di situ saya nggak bisa kemana-mana, udah dilempar lagi tuh kursi. Habis itu baru terakhir dia ngelempar saya pakai loyang terus kena kepala bedak. Dan itu bocor. Iya, terus habis itu dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur ke depan. Dia kabur ke belakang ngapain? Nggak tahu. Oke, artinya orang tuanya sempat nyuruh kamu lapor polisi. Udah lapor kan? Dan dia udah ditangkap nih. Sudah. Nih, ada video penangkapannya. Di sini, Pak. Kami Jos. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kata udah paham. Ngomong sama kita nanti langsung Pak Jos nanti. Terus ya. Nanti Nggak apa aja. Ya, berarti keinginan orang tuanya udah kamu kabulkan ya. Dan sebenarnya mau tanya nih, satu pertanyaan penting. Dia di situ apa dia ikut bekerja juga? Enggak, kalau dia di situ posisinya anak bos aja, tapi dia megang cabang di Kelapa Gading. Oh dia memegang cabang di Kelapa Gading dia pegang. Artinya dia emang secara Berarti kepala tokonya lah. kepala tokonya. Maksud saya mau nanya dia normal kan? Maksudnya orang kayak kita biasa gitu kan? Normal, orang dia juga sering kayak meeting sama orang gitu, pertemuan sama orang. Nah, jadi ya orang berpikirnya normal gitu kan? Maksudnya orang tidak punya keterbatasan apa-apa, berarti gitu ya? Jadi nanti saya takutnya kan kalau saya nanya begini nanti pernah ada kasus dulu ceritanya nih, kasus beda Bang John, ya? Ada kasus begini-begini, ada yang bilang oh ini anak nggak normal nih katanya nih, jangan di penjara gitu, jangan takutnya kayak begitu, makanya saya nanya. Betul, itu penting itu. Iya iya, ini anak Alhamdulillah normal. Bang Uya bertanya itu. Iya iya, pegang cabang gitu ya, dan dia normal aja ya. Meeting sama orang Meeting ya, sama orang. dia ngobrol sama saya. Iya iya, oke. Sampai kejadian itu akhirnya dia pergi, kamu sama keluarga dia apain? Kamu sama keluarga dia apain? Itu Dibawa ke rumah sakit kan? saya kan nangis-nangis tuh keluar sambil megang-megang pala kan. Terus baru saya ngeliat kayak banyak banget udah. Mungkin dia juga ngeliat ya, akhirnya saya dibawa ke klinik. Mungkin Oleh? depan situ ada klinik, depan toko. Ini buat sama siapa? Sama bos saya. Sama bos kamu? Iya. Oke, terus anak lu udah kabur nih? Anaknya di dalam toko. Oh, di dalam toko? Oke, terus habis itu langsung kamu laporkan berapa lama setelah itu? Abis diperban langsung pergi laporan. Lapor polisi ke? Tadinya ke Rawamangun, tapi karena Rawamangun bukan tugasnya kan, jadi di Beda ke wilayah. Cakung. Terus di Cakung juga katanya nggak bisa nanganin. Terus ya udah. Kenapa sih di Cakung senangin itu padahal lo Katanya sih ini sih apa? Polsek biasanya punya keterbatasan. punya keterbatasan. Akhirnya disuruh mana? Ini ya, Polres Jatinegara. Polres Jakarta Timur. Iya, situ. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di Uya Kuya TV. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Uya Kuya TV. Baik, saatnya kita lihat suara netizen yang pertama. Yang pertama dari suara netizen @dadanghidayat 5562. Hayo para netizen, kita bantu orang yang lemah dan tertindas. Masih banyak saudara kita yang butuh bantuan. Bravo netizen Indonesia. Ya. Dan mendapat 3 balasan, 88 respon.
Dan berikutnya dari seorang netizen @Anggi Sormen, itu anak bos toko roti harus dihukum dengan seberat-beratnya. Kawal terus kasus ini Pak Uya dan Pak John. Emotikon jempol 3 kali mendapat 1 balasan dan 8 respon. Bang John ini suka membantu tapi dia percaya balasannya akan berlipat ganda dan perusahaannya terus maju. Amin, sukses Bang John. Emang mantap, disampaikan oleh suara netizen @Ahmad Sofyan 2005 dan mendapat 151 respon, 4 balasan. Dari suara netizen Arni Juko Official 1106, mulia banget Bang John, kebaikan kamu akan dibalas sama Tuhan, hatimu sangat mulia dan peduli sama orang, mendapat 39 respon. Kejadian yang dialami Mbak Ayu sangat miris yang selalu dialami orang kecil namun dan kaum lemah. Thanks Pak John LBF atas bantuannya kepada Mbak Ayu. Insya Allah rezeki Pak John akan berlipat ganda, barokah dan sehat buat Pak John dan keluarga. Ini disampaikan oleh suara netizen dari @Suriaria1034 mendapat 9 respon. Itulah cara-cara Allah mengangkat harkat martabat setiap umat. Tinggal kita umatnya lah yang mensyukuri dan menjalankan amanah yang dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Barokalah untuk semuanya. Ini disampaikan oleh @miadams4252 mendapat 10 respon. Dari seorang netizen @bunga alam, luar biasa Bang John LF. Sangat besar kepeduliannya kepada kaum lemah. Semoga makin sukses terus Bang John, panjang umur dan sehat selalu. Amin, mendapat 2 balasan dan 57 respon. Dan berikutnya dari suara netizen @Dasukideki 9705, alhamdulillah terima kasih Pak John sudah banyak membantu orang yang gak punya. Salut buat Bapak, semoga sutradara akan membalas. Maksudnya sutradara akan membalasnya ala SWT. Amin. Terima kasih juga kepada tim BP. Salam sehat selalu buat Bapak John sekeluarga. Amin. Mohon maaf ya banyak singkatan ya. Membuat terhenti. Mendapat 10 respon. Dan yang terakhir dari seorang netizen @Firdosale 8535, Masya Allah John LBF, mudah-mudahan maju usahanya dan selalu membantu orang-orang yang teraniaya, mendapat 20 respon. Tampaknya banyak doa untuk John LBF nih ya, dan juga untuk Uya Kuya. Ya gitulah, orang-orang baik akan selalu mendapat perhatian publik dan mendapat doa-doa yang terbaik buat keluarga dan usaha mereka. Itu pun dengan yang sedang mengalami masalah, semoga karyawati ini mendapatkan juga kekuatan dan juga jalan keluar yang terbaik. Oke baik, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai karyawati dianiaya anak bos toko roti. Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu, apakah kamu sama dengan netizen yang sudah disampaikan tadi atau kamu punya pendapat yang berbeda. Jangan lupa subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari suara netizen. Suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.